Salam Media Sriwijaya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker baru saja menerbitkan Permenaker tentang penetapan upah minimum yang telah diteken oleh Menaker Ida Fauziah pada tanggal 16 November tahun 2022. Dengan terbitnya Permenaker tersebut maka upah minimum pada tahun depan naik sebesar 10%. Dalam Permenaker itu pula ditegaskan kepada seluruh kepala daerah, terutama gubernur agar tidak menetapkan upah minimum provinsinya melebih dari 10%. Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melebihi 10%, gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10%, demikian isi dari pasal 7 Permenaker tersebut. Sedangkan bila pertumbuhan ekonomi negatif, maka upah minimum harus disesuaikan dengan angka inflasi. Sedangkan bila pertumbuhan ekonomi negatif, maka upah minimum harus disesuaikan dengan angka inflasi. Pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 hanya mempertimbangkan variabel inflasi, jelas pasal tersebut. Dari pemberitaan sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) telah mengatakan bahwa upah minimum 2023 tidak akan mengacu kepada peraturan pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) unsur dari Serikat Pekerja, Sunardi mengatakan untuk sistem penetapan upah minimum pada tahun depan, Kemenaker akan menerbitkan aturan baru. PP 36/2021 tidak dipakai jadi penetapan upah minimum berdasarkan hasil rapat kemarin tanggal 16 November jam 12 siang. Tapi hanya dipakai untuk tahun penetapan UMP 2023 dan akan dibuatkan Kepmennya keputusan Menteri, jelas Sunardi. Kita semua mengetahui bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penetapan upah minimum tahun 2023 oleh gubernur. Dan hampir semua daerah saat ini telah melakukan proses penghitungan upah minimum. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa kebijakan upah minimum pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum ditetapkan pemerintah khususnya bagi mereka dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Upah minimum tersebut merupakan jaring pengaman untuk melindungi upah pekerja atau buruh agar tidak merosot sampai batas garis kemiskinan yang dapat membahayakan kesehatan pekerja atau buruh sehingga akan berdampak terhadap produktivitas pekerja atau buruh. Meskipun demikian, penetapan upah minimum juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan potensi penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang setiap tahun masuk ke pasar kerja. Sebelum berlakunya PP Nomor 36 Tahun 2021, terjadi disparitas atau kesenjangan upah minimum antar wilayah yang cukup tinggi. Kondisi tersebut berimplikasi bukan hanya pada aspek iklim usaha dan daya saing penciptaan lapangan kerja antar wilayah, namun juga pada akhirnya berkorelasi dengan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi yang seperti itu, PP 36 2021 hadir dengan paradigma mereduksi disparitas upah minimum antar wilayah dengan harapan terjadi pemerataan penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja yang berkelanjutan dalam jangka waktu menengah dan panjang.